saudara hari ini bisa mendefinisikan diri. Saya dan saudara ada dalam kelompok mana yang akan menghadapi hari Tuhan itu dalam sebuah kengerian, atau kita menghadapi hari itu seperti sebuah hari yang sangat dinanti-nanti, seperti seorang perempuan yang menanti-nanti kelahiran putra pertamanya atau putri pertamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita siap hati kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, arahkanlah hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman saat ini, supaya waktu di mana kami akan belajar dari firman Tuhan, sungguh kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu yang memampukan kami mengerti dan melakukan kehendak firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan tahu betapa terbatasnya kami. Tuhan tahu bahwa kami tidak mungkin melakukan tanpa-Mu. Ya Tuhan Allah, jauhkan semua penggoda pencobaan. Berkatilah setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan ini. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari ini masih dalam bulan bahasa dan budaya Gereja Masih Injil Timur. Sekaligus juga hari ini adalah hari di mana kita memperingati dan merayakan pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Karena itu, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode adalah Roh Kudus tercurah bagi semua manusia. Pembacaannya terambil dari kitab Yoel pasal 2. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-32, firman Tuhan berkata demikian. Hari Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa bersama-sama dalam ibadah di bulan bahasa dan budaya, sekaligus kita memperingati dan merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Berkhotbah di sekitar hari Pentakosta, saya suka memulai khotbah ini dengan sebuah pertanyaan. Renungkanlah saudara-saudara, menurut saudara, apakah Roh Kudus itu? Atau siapakah Roh Kudus itu? Pertanyaan ini penting. Saudara boleh renungkan, saudara boleh memberi jawab. Apakah Roh Kudus itu? Siapakah Roh Kudus itu? Saya ingin menyampaikan saudara-saudara supaya kita lebih lagi, yaitu Roh Kudus itu. Kalau saya tanya kepada banyak orang, menurut saudara apa itu Roh Kudus? Mereka selalu bilang Roh Kudus itu penghibur. Benar? Ya bisa juga. Tapi ada yang lebih lagi saudara. Roh Kudus itu Tuhan. Sekali lagi, Roh Kudus itu Tuhan. Dia bukan sekedar penghibur, tapi dia sekaligus adalah Tuhan. Kalau saudara hanya taruh dalam pikiran dan perasaanmu bahwa Roh Kudus itu penghibur, maka nanti kapan susah baru kita cari Roh Kudus.
Kapan kita butuh penghiburan baru kita minta Roh Kudus. Tapi kalau kita isi baik-baik dalam perasaan, dalam pikiran kita bahwa Roh Kudus itu Tuhan, baik susah, baik senang, baik malang maupun untung, baik sehat maupun sakit, kita tahu bahwa Dia Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Supaya kita tidak sekali-kali melepaskan diri daripada Roh Kudus. Pembacaan ini menarik saudara-saudara dalam Yoel pasal 2 tadi yang kita baca. Kenapa? Karena pembacaan ini dibangun dari sebuah latar belakang yang menarik. Ada hama belalang, bencana yang sangat dahsyat. Hama belalang. Kita ini kan tidak terbiasa dengan hama belalang. Tapi hari ini waktu kita baca, hari ini dalam nuansa Sumba seperti yang saudara lihat saya pakai ini, kita juga sebenarnya sementara bergumul bersama-sama dengan saudara-saudara kita di daerah Sumba Tengah yang sementara ada dalam hama belalang yang serius. Tahun berapa kok ada itu hama juga di Sumba, pas saya ada di sana. Saya lihat betapa belalang yang jutaan itu ketika terbang rame-rame dan hinggap di satu tempat yang hijau, ketika mereka terbang lagi pasti kering. Panen menjadi rusak. Bukan itu saja. Kalau belalang-belalang ini mati, tahu mati, meninggal itu. Kalau belalang itu mati, kena gilas lagi dari ban oto, pecah perut, dibiarkan 1-2 hari, saudara bisa bayangkan dia punya bau. Mengerikan. Dahsyat sekali. Tapi dia koma di situ. Apakah itu paling dahsyat? Tidak. Kenapa? Karena hari Tuhan lebih dahsyat dari itu. Pembacaan yang bicara tentang hama belalang yang serius itu baru sebuah pengantar. Itu baru sesuatu yang memberikan tanda, ingat hari Tuhan datang lebih berbahaya dari itu. Ada kengerian. Tapi saudara jangan takut. Saya lihat saudara tegang. Jangan takut. Karena di tengah-tengah kengerian itu ada janji. Peristiwa datangnya hari Tuhan yang digambarkan dalam teks ini ingin sampaikan pada kita. Dia menjadi kengerian bagi orang-orang yang melupakan Tuhan dan tidak punya hubungan dengan Tuhan. Hari itu menjadi hari yang sangat mengerikan. Tetapi hari itu akan menjadi sebuah janji yang dinanti-nantikan bagi orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan dan sekali-kali tidak meninggalkan Tuhan. Di tengah-tengah orang penuh kengerian dan ketakutan, hari itu menjadi hari yang paling dinanti-nanti. Saudara hari ini bisa mendefinisikan diri. Saya dan saudara ada dalam kelompok mana yang akan menghadapi hari Tuhan itu dalam sebuah kengerian, atau kita menghadapi hari itu seperti sebuah hari yang sangat dinanti-nanti, seperti seorang perempuan yang menanti-nanti kelahiran putra pertamanya atau putri pertamanya dalam sakit melahirkan yang dahsyat, tapi penuh sukacita dan kebahagiaan. Kalau kita baca secara utuh kitab ini, kita menemukan saudara bahwa janji Tuhan itu akan menjadi luar biasa karena Tuhan menyiapkan berkat-berkat secara jasmani ayat 18 sampai 27, dan pembacaan yang kita baca hari ini adalah janji tentang berkat-berkat rohani. Secara jasmani diberkati, secara rohani diberkati.
Ada orang fokus kepada berkat-berkat jasmani dan sepertinya dia sangat diberkati. Tetapi dia mengalami kekosongan spiritualitas dan kekosongan rohani yang serius. Saudara, mari kita lihat catatan-catatan yang menarik dari pembacaan ini. Di hari itu Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Saudara, taruhlah perhatian pada kata mencurahkan. Bayangkanlah, saudara rekonstruksi apa itu mencurahkan. Pakai bahasa Kupang bilang poa. Roh Kudus itu ditumpahkan, dicurahkan. Saya hanya melihat dua hal yang sangat serius. Tidak sedikit-sedikit. Tidak menetes Roh Kudus itu. Tapi dicurahkan. Yang dalam kaitan dengan itu memberi pesan yang serius bahwa di hari Pentakosta itu, peristiwa pencurahan Roh Kudus, Tuhan itu dengan penuh kemurahan hati memberikan dirinya secara utuh kepada manusia. Kita melihat sudah dua catatan. Dia bukan saja mati di dalam diri Yesus Kristus, bangkit, naik ke sorga, menyiapkan tempat bagi kita. Tetapi sekaligus dengan utuh, penuh kemurahan, Tuhan memberikan dirinya bagi saya dan saudara. Terlalu luar biasa. Lalu kalau Tuhan telah mencurahkan, saudara bisa membayangkan mencurahkan toh? Ini seperti waktu kita kecil kau main air hujan itu. Pancuran ada di mana yang besar? Apa pancuran? Apalah yang di rumah po ujung itu. Nah itu. Talang itu. Waktu air datang kita semua piu. Kadang-kadang kita dibatola kau mau. Apalagi kami yang lahir besar di Soe. Di sini ada yang orang Soe. Yang lahir besar di Soe itu masih menikmati hujan es. Saya masih dapat hujan es sampai SMA. Tahu es? Besar-besar begini. Mau kena marah dari orang tua juga, yang penting kalau hujan es sudah datang kita pasang balakang kau ditaruh pampang. Bamera mah. Bukan saja kami taruh belakang, kami pilih itu es kau makan. Kadang-kadang bukan es kosong dan tanah. Kenapa? Karena itu dicurahkan begitu rupa. Ini sesuatu yang indah sekali untuk dinikmati. Tapi saudara tahu, ditujukan bagi siapakah pencurahan Roh Kudus itu? Pembacaan ini menjelaskan bagi laki-laki, bagi perempuan, bagi orang tua, bagi orang muda, bagi para tuan, bagi para hamba, bagi para majikan, bagi para pembantu. Semua orang mendapat kesempatan untuk mengalami pencurahan Roh Kudus. Semua orang. Terlalu dahsyat pencurahan itu menembus tembok-tembok, sekat-sekat yang dibangun oleh manusia. Saya kira itu pesan yang sangat serius dalam konteks kita hari ini. Kenapa? Tidak ada lagi tembok-tembok yang dibangun karena kekuatan Roh Kudus yang menembus. Tapi hari ini satu gereja masih menghakimi gereja yang lain. Hari ini dominasi dari laki-laki masih terlihat dalam perjumpaan dengan perempuan-perempuan. Orang-orang kaya menganggap remeh orang-orang kecil dan miskin. Bukankah ini sebuah tantangan sekaligus sebuah perenungan?
Roh Kudus harusnya menembus batas-batas yang dibangun oleh manusia. Tapi bagi orang-orang tertentu, ternyata dia belum menikmati pencurahan itu. Di bulan budaya bahasa budaya, saya berkhotbah di banyak gereja. Saya suka bertanya, saya kira di sini juga saya bertanya. Menurut saudara, suku manakah yang paling baik? Orang selalu bilang, semua suku baik, Pak. Kenapa semua baik? Karena semua sama di hadapan Tuhan. Yakin? Oh yakin. Kalau memang saudara benar-benar yakin, lalu kenapa banyak orang tua pilih-pilih anak mantu? Seolah-olah kalau suku ini dia lebih baik sedikit. Ada yang pacaran kita tanya, sudah. Serius nih? Iya. Siapa? Bapak pusuku dong. Itu kiki agak kas turun sedikit itu. Kalau mau terima saja. Pakai melecehkan orang lain. Di sini juga ada. Saudara-saudara, memang sekat-sekat ini sangat kuat Itu butuh untuk betul-betul buka hati, rendah hati, menerima karena batas-batas ini tembus. Orang tidak akan lagi beribadah di Gunung Gerizim, tempat orang-orang Samaria beribadah, atau di Yerusalem karena ada Bait Allah. Tetapi akan tiba saatnya, dan sudah tiba saatnya, kamu akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saudara lihat, sekat-sekatnya telah dihancurkan. Tembok-tembok runtuh. Roh Kudus terlalu dahsyat untuk itu. Saya kira ini bahan perenungan yang terlalu baik bagi saya dan saudara. Saudara-saudara, lalu laki-laki perempuan, para tuan, para hamba, para orang tua dan orang muda, kalau Roh Kudus itu sudah dicurahkan dan mereka terima, apa yang mereka kerjakan? Alkitab dalam pembacaan tadi mengisyaratkan, kalau Roh Kudus itu sudah diterima, 3 hal ini akan dilaksanakan. Mereka akan bernubuat, mereka akan bermimpi, mereka akan mendapat penglihatan. Semua golongan manusia tadi yang disebutkan, mereka akan bernubuat, mereka akan bermimpi, mereka akan dapat penglihatan. 3 hal ini adalah hal-hal yang mencirikan seorang nabi. 3 hal tadi, bernubuat, bermimpi, mendapat penglihatan. Ini adalah 3 hal yang mencirikan seorang nabi. Mari kita tarik lurus. Kalau kita semua ini mengalami Roh Kudus dalam hidup ini, semua menjadi nabi, semua mendapat penglihatan, betapa nama Tuhan dipermuliakan. Terlalu indah itu hidup itu. Di dalam rumah kalau semua bisa begitu, terlalu hebat itu. Kalau di dalam persekutuan semua mengalami dan menikmati kehadiran Roh Kudus. Saudara-saudara, dia mencatat lebih lagi. Tanda di waktu hari Tuhan itu. Ada tanda-tanda di surga, tanda-tanda di bumi. Bahkan terlalu dahsyat karena matahari pun tidak akan bersinar ketika hari Tuhan datang itu. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, yang bertata dalam kerajaan sorga itu, dia yang menciptakan saya dan saudara bersama-sama dengan alam semesta ini, benar-benar akan tampil sebagai sebuah kekuatan yang luar biasa yang kita sebut dengan Tuhan itu, yang bahkan untuk menatapnya saja kita tidak mampu. Terlalu dahsyat, terlalu
kuat. Lalu pembacaan tadi diakhiri. Siapakah yang akan diselamatkan? Saya serius melihat teks itu. Dan dia bilang, orang-orang yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagian yang kedua ditambah. Dan orang-orang yang akan dipanggil Tuhan. Saudara lihat, ada semacam pembedaan di situ. Mereka yang berseru di dalam nama Tuhan, tapi ada yang dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita bicara sampai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, tidak ada intervensi apapun. Murni itu hak prerogatif dari Tuhan, hak mutlak. Dia memanggil saya, dia memanggil saudara, dia memanggil kita semua. Tidak akan ada satu orang berdiri menjadi hakim atas yang lain. Hanya Tuhan yang berkuasa di situ. Dan saudara tahu, Roh Kudus menjadi sebuah catatan paling penting apakah dia tinggal di dalam kita atau tidak. Saudara, saya mendampingi sejumlah orang, sejumlah kelompok persekutuan doa. Ada satu waktu saya bertanya kepada mereka, menurut saudara bagaimana saudara tahu kalau di dalam pendeta Yandi ada Roh Kudus? Saya mencoba untuk mengarahkan mereka bahwa untuk menilai pada seseorang ada Roh Kudus, gampang penilaiannya. Penilaiannya adalah kalau ada buah roh di dalam hidupnya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tapi ada satu orang, dia bilang kepada saya, dia bilang begini, Bapak dong mungkin tidak pernah mengalami. Tidak lucu. Diam dengar. Bapak dong mungkin belum pernah mengalami. Tapi kami mengalami terus. Apa? Setiap kali kami berdoa dan roh mulai masuk, satu-satu dari kami jatuh. Saya kasih dia 2 pernyataan. Pernyataan pertama saya bilang begini, terlalu ajaib Roh Kudus itu. Ketika dia hadir bisa terjadi sebuah manifestasi yang luar biasa. Di luar kendali kita. Saya dan amin. Tapi hal kedua, saya ingin kasih tahu Bapak, pada Bapak ini tidak ada Roh Kudus. Kenapa Pak Pendeta bilang saya tidak ada Roh Kudus? Yuk, kok Pak tidak jatuh? Kalau ukuran kita ada Roh Kudus sama dengan jatuh. Hari ini saya tidak ada Roh Kudus pada waktu saya berkhotbah tentang Roh Kudus. Teman-teman majelis jangan tidak ada Roh Kudus, ini tidak jatuh. Saudara-saudara tidak ada Roh Kudus. Kalau ukuran kita Roh Kudus ada, itu jatuh. Harus ada sesuatu yang lebih. Bahwa kalau terjadi sesuatu yang sangat manifestasi, oke. Saya bahasa Inggris juga bagus. Iya. Tapi tidak semua itu. Kenapa? Karena ada ruang di mana kita menjalani hidup ini dalam tuntunan Roh Kudus, yang kalau kita hitung dan kita ukur menurut Galatia pasal 5 ayat 22-23 dikasih tahu, buah roh ialah kasih, sukacita. Saya lupa separuh, saudara om terus sampai habis. Itu ukurannya. Dan betapa dasarnya buah itu, buah roh itu. Karena satu buah itu dengan bagian-bagian yang berbeda-beda itu ada pada diri manusia. Kemangga dia punya kulit, dia punya isi, dia punya biji menjadi satu. Disebut mangga. Tidak mungkin orang datang bilang, aduh Pak Pendeta Yandi punya mangga ini terlalu dahsyat, terlalu ajaib. Bisa kok dia punya isi di sini, dia punya kulit di situ, biji di situ. Itu mangga gila dia punya. Karena semua menjadi satu dalam buah itu. Saudara,
Roh Kudus yang mau tinggal di dalam kita, tuh dia butuh kita punya sedikit kerendahan hati di situ. Kita menanti-nantikan dia. Kita mau tinggal di dalam dia. Kita bersama-sama dengan dia. Dan kita berbuah karenanya. Yang paling puncak dari kekristenan itu adalah berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah. Mau Tuhan dipermuliakan, saudara mesti berbuah. Lalu ditambah pertanyaan, berbuah bagi Tuhan itu gampang atau susah? Dan kita akan menjawab, dan banyak orang akan menjawab, susah. Susah-susah gampang. Tapi saya ingin sampaikan demi nama Tuhan, berbuah bagi Tuhan itu gampang. Kenapa gampang, Pak Pendeta? Kalau ranting itu melekat pada pohonnya, buah itu akan keluar dengan sendirinya tanpa diperintah. Banyak orang rindu berbuah, tapi tidak mau melekat kepada pohonnya. Akhirnya ada buah, tapi buah plastik. Pisang, tapi pisang plastik. Berbuah mesti melekat. Kita menyanyi ya. Yesus pokok dan kitalah carang. Saudara tidak tahu ini lagu? Namanya nyanyi. Kenapa suruh saya solo? Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Lebih lagi. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam. Pasti apa? Pastilah kau akan berbuah. Itu lagu kita kenal masih sekolah minggu. Sebelum lagu Bapak Mantu dari UIN Lasi hadir. Tapi hari ini saudara lebih hafal itu lagu Bapak Mantu daripada Yesus pokok dan kitalah carang. Ranting yang tidak berbuah digunting. Bagaimana nanti berbuah kalau dia terlepas? Ini sesuatu yang penting. Sebagai bagian di mana kita dapat dua pesan serius. Tuhan terlalu dahsyat. Dan jangan sekali-kali melepaskan diri dari Tuhan. Waktu Tuhan tolong kita, Dia mencurahkan, Dia ambil dan tumpah semuanya. Mungkin kita yang tidak sanggup untuk menerima tumpahan kasih yang besar itu. Mungkin kita bukan bejana yang siap untuk itu. Karena kita sering lari-lari sedikit dari Tuhan. Tapi tumpahan itu gambaran dari sebuah ketulusan besar, sebuah kerendahan hati dan kemurahan Tuhan. Waktu Tuhan bermurah hati dengan saya dan saudara, tidak pernah diintervensi oleh siapapun. Hanya karena kasih yang besar. Saudara mengikuti saya pimpin ibadah dimanapun. Setiap kali sampai berita anugerah, saya sulit untuk mengganti. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Waktu kita sudah berdosa, siapa mau dipaksa Tuhan untuk datang tolong kita? Siapa yang berani bisa paksa Tuhan? Hanya karena kasih yang besar, tanpa intervensi sama sekali. Waktu kita salah jalan, waktu kita sudah tidak sanggup lagi untuk saling memulihkan relasi kita, siapa bisa minta Tuhan? Dalam kemurahan yang besar, Dia ingin menunjukkan sesuatu.
Kalau dia saja mau bermurah hati bagi kita, mestinya mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus bermurah hati untuk itu. Tanggal 21 kemarin saya kasih nikah, satu pasang nikah di sini. Saya tanya orang dua, kamu mau saya nikah? Saya nikah. Kamu mau saya khotbah apa? Besok harus kasih tahu supaya saya khotbah. Malam dong WA saya, Bapak, kami mau Bapak khotbah soal kasih. Saya baca pertama Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu, kasih itu, kasih itu, kasih itu. Salah satunya ialah kasih itu murah hati. Apa itu murah hati? Penuh kemurahan dan bukan penuh kemarahan. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita tuh, kita penuh kemurahan bukan kemarahan. Supaya menjadikan orang sadar sesuatu bahwa kalau mau baik itu baik saja, tidak boleh ada alibi. Karena ada banyak orang baik tetapi kurang ramah. Ulangi, ada banyak orang baik tetapi tidak ramah. Saudara pernah dengar kalimat, kok tidak orang biasa omong bilang begini, bab tua baik maka kalau dia sumarah. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Atau itu kita sekali? Saya baik-baik maka kalau saya sumarah. Kalau baik ya baik saja, tidak usah pakai alibi. Saya kalau baik-baik, yang baik itu ada Roh Kudus. Tapi pas itu dia supindah pi seroja. Kalau baik ya baik saja, tidak usah beralibi. Pak Pendeta, kalau begitu Roh Kudus ada nak botonson perlu marah lah kok. Marah boleh. Marah dia pu sifat, jangan marah dia pu orang. Kadang-kadang kita marah tidak proporsional. Berulang kali saya bilang pada saudara, kalau ada orang malas, marah dia pu malas, jangan marah dia pu orang. Dia supaya malas, dia sampai dia bilang, Bapak, lu asan betlia lu pemuka, itu marah dia pu orang. Kita kalau tahu orang malas bilang, kawan, kita dua bakan, nanti kasih tahu beta tidak suka lu pemalas ini. Lu tahu pemalas, pamokol. Beta suka kan untuk menegur kesalahanmu aku tidak harus menjadi musuhmu toh. Kasih tahu dia begitu. Marah dia pun sifat yang salah itu. Jangan marah dia pun orang. Kita ini satu kalau bikin salah kita memang bosom keluarga. Lihat lupa mama tuh. Lupa mama tuh. Pokoknya kamu keluarga, muka kayak kamu ini semua rusak. Wih, itu memang kasihan tuh. Belum omong dia pun suku lah, dia pun keturunan dari keturunan keempat dan kelima lah. Aduh. Akhirnya ada orang yang bikin begitu di Eropa sana, kita bilang ini persis keluarga di sebelah dong. Aduh, kita ini memang terlalu Roh Kudus tuh terlalu luar biasa. Saya merenungkan bagian ini saudara. Saya pikir kalau memang kita bebaskan kita pu hidup ini dan Roh Kudus menolong kita mensiasati hidup ini, betapa indahnya keluarga. Betapa akrabnya kita, betapa baiknya suku-suku bangsa. Betapa indahnya waktu kita menyembah dan memuji Tuhan. Betapa indahnya ketika kita menyelesaikan masalah. Saudara bayangkan kalau kita di majelis, kita dalam jemaat, kita di rumah tangga, di kelompok arisan ada masalah. Dan waktu ada masalah tuh masing-masing kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya bayangkan itu cara urus masalah itu kayak enak kan? Tapi bayangkan kalau pas ada masalah baru satu kiri betul.
Wih, itu beta rasa ke karmana kok. Saudara ada masalah, kalau sebentar saudara butuh untuk menyelesaikan masalah, bebaskan diri dulu biar Roh Kudus kuasai kita. Roh Kudus, jangan RT, karena kita ini kadang-kadang lihat orang dan bilang, pokoknya kalau besok bosan tahan, beta tahan. Itu bukan Roh Kudus yang tahan, RT yang tahan. Jangan sampai dia juga takut, mas sengaja suruh orang tahan. Tapi untung orang tahan. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, saudara tahu. Hari ini saudara lihat pendeta naik mimbar pakai pegang parang. Tapi Roh Kudus ada di dalam. Jaga. Tidak harus jadi ancaman toh. Saudara bayangkan kalau Roh tinggal di dalam kita. Semua orang akan bernubuat, mendapat mimpi dan penglihatan-penglihatan. Semua menjadi nabi. Dan apa pekerjaan seorang nabi? Menyampaikan apa yang Tuhan mau. Hari Tuhan itu menjadi sebuah hari yang sangat dinanti-nanti. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih. Dalam kemurahan-Mu yang luar biasa, Engkau memberikan roh bagi kami. Roh itulah Tuhan yang memimpin, menuntun dan mengembalakan kami, mengajarkan dan menolong kami. Patrikanlah firman-Mu dalam hidup kami. Biarkanlah kami mengikuti keinginan Roh-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.